Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Belusukan Misteri di program Missing Misteri Singkat. Oke, malam ini gua mau bacain mitos tentang gigi copot. Mungkin teman-teman udah pernah dengar lah arti dari gigi copot itu. Di sini ada kurang lebih ada 9 lah yang gua garis besar untuk gua bacain. Sebenarnya kalau arti gigi copot itu sama mimpi ya nggak jauh beda. Maksudnya mimpi gigi copot juga itu ada kesamaan. Gua mau ngulik di artikel sama aja, jadi di mimpi dan di kenyataannya pun sama artinya. Gue udah coba baca untuk mempelajarinya, yang gua pengen tahu. Ada kesamaannya juga sih dari arti copot gigi dari kenyataan sama mimpi. Tadi yang gue bilang tadi, gue udah garis bawahi. Ada 9 sih, lumayan banyak ya. Gue mau bacain satu persatu. Arti gigi copot menurut primbon Jawa mungkin berbeda-beda ya. Semua kan pasti ada mitosnya, dan konon katanya juga pun dari Jawa dan di daerah Jawa Barat mungkin ada kesamaan juga ya, cuma karena ajaran aja kali beda ya. Mimpi gigi atas yang copot, ada kan yang gue bilang tadi, ada kesamaan mimpi gigi yang atas copot sama kenyataan. Kalau di kenyataannya, kalau gigi atas banyak yang percaya itu dibuang lagi ke atas, katanya supaya numbuh lagi atau biar numbuhnya lebih bagus lagi, itu katanya. Itu kalau kenyataannya. Nah, kalau dalam mimpinya bagian atas copot tidak bagus menurut mitos yang berkembang yang turun menurun. Itu akan menimpa keluarga atau kerabat. Tapi yang pasti katanya keluarga. Kalau mimpi ya. Kalau yang tadi kan yang pertama gue bahas di dunia nyata, itu harus dibuang. Gigi atas harus dibuang ke atas ya, ke genteng lah. Entah itu, yang penting ke atas. Nah kalau yang ini, kalau dalam mimpi itu, kalau mimpi gigi atas yang copot, itu kurang lebihnya yang gue baca di artikel itu dari keluarga kita akan menimpa musibah. Tapi ini serem sih bacanya, sampai orang kalau sakit masih mending ya, ini sampai ada yang meninggal katanya. Itu kurang lebih katanya itu kalau gigi atas katanya itu di atas kita yang akan kena musibah, entah itu sakit dan sampai ada yang meninggal juga ya. Kalau buat masalah percaya nggak percaya itu kita kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Kita juga nggak bisa percaya sama kayak mitos-mitos itu. Cuma kan mitos itu kan udah turun menurun. Pasti teman-teman pernah denger lah dari sanak keluarga apa teman-teman udah ngedengerin kalau gigi atas copot, mimpi katanya ada keluarga kita yang sakit, entah itu meninggal juga ya. Jauh-jauh lah, jangan sampai nemuin mimpi kayak gitu ya. Nah, yang kedua yang gua garis, mimpi gigi atas kiri copot, berarti kiri adalah sini ya. Nah, kalau dari mimpi itu yang gua baca katanya adik percis di bawah kita itu akan sakit ya. Sama, nggak beda jauh sama yang tadi gua baca pertama, karena kan masih berhubungan yang di atas. Cuma kalau kiri itu katanya adik itu akan kena musibah, sakit dan sampai meninggal pula. Itu yang kita khawatirin kalau kita mau nggak percaya tapi orang tua kita udah turun menurun ya mitos ini ya. Jadi kita nggak bisa gimana ya, nggak bisa langsung
itu mah cuma mimpi kembang tidur yang kita nggak bisa nyepelein juga, karena itu udah mitos turun menurun. Mimpi gigi atas kanan copot, arti mimpi kakak kan. Wah, kalau yang sebelah kanan itu katanya kakak kita percis di atas kita. Nah, yang jadi pertanyaan gua, kalau dia anak tunggal gimana? Ya kita nggak tahu juga ya. Berarti kakak sepupu mungkin. Ya mungkin sebaliknya juga, kalau yang kiri yang tadi gua bilang kalau dia nggak punya adik, ya mungkin sepupunya. Ya dari sini kan kita bisa belajar juga ya. Nggak harus percaya juga, dan kita nggak percaya juga. Kita harus ikuti ajaran-ajaran yang udah inilah turun menurun mitosnya. Itu baru 3 gue baca. Soalnya ini gue garis bawahi ada 9. Kalau mimpi gigi bawah copot, ini ada kesamaan sama gigi kiri dan gigi kanan. Nah, kalau dalam hidup kenyataan itu kalau gigi bawah itu harus dibuang ke bawah, entah itu ke tanah, entah itu ke got ya, bukan good, got, GOT. Nah, kalau mimpi yang gigi bawah copot itu ada kesamaan keluarga akan kena musibah, bahkan sampai ada yang meninggal. Yang jadi pertanyaan gue, kenapa tuh gigi, kalau kita mimpi gigi itu pasti berhubungannya dengan kehilangan keluarga. Sama yang tadi gue bacain, di sini pun ada gigi bawah kanan copot. Kalau gigi bawah kanan yang copot, ini agak berbeda. Katanya ibu kandung akan meninggalkan kita kalau gigi bawah kanan copot. Nah, ini agak berbeda ya. Nauzubillah min dzalik, kita jangan sampai mimpiin kayak begitu. Karena kayak buat teman-teman, gue nitip pesan kalau sama orang tua benar-benar harus kita hormatin. Serem juga sih. Ini penafsirannya yang satu ini memang terasa menyakitkan bila masih percaya dengan adanya mitos. Ya, kan yang gue bilang tadi, ini mitos turun menurun. Kita kembali lagi ke diri kita masing-masing. Mau percaya, monggo. Nggak percaya juga, monggo. Itu karena percayaan kita masing-masing. Itu bebas kita mau percaya kayak gitu. Cuma kan ini kan mitos turun menurun. Gua hanya membacain, dan menurut gua mungkin wah ini agak menarik, lebih mau gua bawain. Siapa tahu kan buat teman-teman ada yang masih belum tahu atau gimana. Mimpi gigi bawah kiri copot. Nah, itu sebaliknya. Tadi yang kanan ibu, nah yang kiri ayah, bapak atau papa lah. Suka-suka kita yang manggilnya apa ya, kan semua orang beda-beda. Kalau yang kiri kan ayah kandung, jadi mungkin ada persamaan sama yang di atas. Yang di atas kan mungkin keluarga ya. Kalau yang di kiri ya itu ayah kita. Nauzubillah min dzalik ya. Kita kembali lagi sama kepercayaan. Jadi kayak teman-teman kalau mimpi itu ya cukup kita aja yang tahu lah. Teman jangan jadi pacuan kita sama mimpi itu. Yang tadi gue bilang mimpi itu hanya kembang tidur. Tapi kita boleh percaya dan boleh juga tidak percaya. Karena itu mitos turun menurun. Yang konon katanya bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Nah itu dia. Makanya kan gue bilang jangan terlalu memikirkan hal-hal yang mungkin sekarang zamannya modern ya. Makin kesini kita kan makin modern, makin canggih lah. Semakin canggih kita semakin melupakan yang namanya kayak mitos-mitos turun menurun orang tua. Nah kita lanjut. Mimpi gigi taring yang copot. Gigi taring yang mana ya? Yang sebelah sini kali, rahang kali sini ya. Kalau mimpi gigi taring ini dimasukinnya dari usaha kita loh. Makanya gue bingung ya. Dari sini yang tadi gue bilang ya, gue agak menarik nih masalah gigi. Makanya gue garis bawahi semua yang penting-penting ya. Itu gigi taring katanya usaha kita akan turun drastis. Nah, yang pernah gue sampaikan dulu, yang sebelumnya waktu gue bacain mitos tentang tanah kuburan. Teman-teman mungkin bisa lihat flashback ke video gue sebelumnya. Itu ada tanah kuburan yang tentang pedagangnya. Nah, kalau ini kan dari mimpi gigi taring yang copot, itu yang bawah ya. Katanya usaha kita akan turun drastis. Nah, yang jadi pertanyaan gua, itu kayaknya nggak masuk akal deh. Gua selama ini belum pernah denger. Ya mungkin karena
Temen gue ada sih yang kayak dagang gitu, tapi dia nggak, yang pernah turun drastis juga pernah, cuman dia nggak pernah ngomong masalah dia mimpi gigi yang taring copot ya. Ya mungkin masuk akal juga sih, bisa juga. Karena kan kita kan ada yang menciptakan, ada yang menghidupkan kita juga ya. Jadi semua ada yang ngatur tentang kehidupan kita di sini. Nah, untuk yang terakhir, mimpi gigi copot semua. Nah, kalau mimpi gigi copot semua, itu akan ada bencana alam di sekitar kita. Bisa repot. Masalahnya rumah gue dekat laut. Tahu sendiri teman-teman, kalau di daerah utara kan dekatnya sama laut. Amit-amit ya. Auzubillah min dzalik. Jangan sampai kita kena mimpi seperti itu, gigi copot semua. Itu bakal ada bencana alam gitu, di sekitar kita. Amit-amit. Auzubillah min dzalik. Jadi kalau mimpi gigi copot semua, gue sih hampir rada ketawa juga. Mimpi gigi copot semua, rada gimana ya, ada kayak tawa gitu. Memang gue pikir, wah kalau gigi copot semua ompong dong. Tapi kan yang di sini dijelaskan akan ada bencana alam di sekitar kita. Ya kadang kalau kita mimpinya kayak amit-amit ya, gue bilang tadi jauh nauzubillah min dzalik, kalau gue sampai mimpi gitu udah bahaya. Karena kan rumah gue deket laut, daerah Jakarta Utara. Itu kembali lagi ya ke diri kita. Nah, kesimpulannya kalau menurut gue ya, kesimpulannya itu tidur hanyalah kembang mimpi, dan kita boleh percaya dan boleh juga tidak percaya sama mimpi kita. Nah, maka dari itu jangan lupa ingetin buat diri kita, sesama kita muslim, siapapun ya, kita nggak harus muslim juga ya, pasti kan semua ada cara-caranya masing-masing ya. Diusahakan sebelum tidur itu berbaca doa, semoga kita mimpi yang indah lah. Jangan sekedar capek atau mentang-mentang kita capek atau gimana ya langsung blok tidur. Seenggaknya kita berdoa lah. Setiap kepercayaan pasti punya doa masing-masing untuk kita mau tidur ya. Kalau gue bacain kan nggak mungkin juga, teman-teman kan pasti ada yang di luar gue juga. Jadi ya tadi gue bilang kesimpulannya, kita mau percaya silakan, nggak percaya pun silakan. Jadi itu hanya kembang tidur, dan gua hanya membacakan mitos yang turun-menurun, yang konon katanya itu sangat dituakan. Oke teman-teman, gua juga nggak ada bosan-bosannya buat ngingetin, jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa juga klik loncengnya biar nggak ketinggalan video-video dari Belusukan Misteri. Oke teman-teman, nanti ketemu lagi sama gue di Belusukan Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.